Tuhan sudah beri Anda anak. Hargai pemberian Tuhan itu. Ada banyak orang di dunia ini berdoa untuk dapat anak, tapi belum diizinkan Tuhan Anda yang diberi anak. Lalu Anda serahkan kepada pihak lain. Alasan, karena saya kerja, istri kerja. Hei, tunggu dulu. Shalom saudara, hari ini kita akan mendengarkan renungan yang saya beri judul Kasih Setia Tuhan. Judulnya Kasih Setia Tuhan. Pada tahun 1917, ada sebuah tulisan di dinding sebuah rumah sakit jiwa. Ya, nanti ini akan digubah menjadi sebuah lagu yang cukup terkenal di Amerika. Kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, tak akan dapat mengungkapkan kasih mulia dari Tuhan yang penuh cinta. Apabila langit pun dikatakan dijadikan kertas atau tempat menuliskan kasih Tuhan, sekalipun air laut dijadikan tintanya katanya, tidak akan cukup bisa menggambarkan atau melukiskan atau menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar bagi umat manusia. Semua orang pasti pernah dengar istilah kata kasih, ya. Dan berbicara mengenai kasih, kasih itu berasal daripada Tuhan, datangnya daripada Tuhan, karena Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, Allah adalah kasih. Namun ada beberapa kalimat yang saya baca, ini sepertinya mengganggu pikiran saya, tapi tidak bisa saya sangkal. Tulisannya berkata demikian, kasih Tuhan itu mengagumkan sekaligus membingungkan katanya. Kasih setia Tuhan itu berlawanan dengan logika yang terbodoh dan melanggar hukum etika dan moral yang terbelakang sekalipun. Kasih setia Tuhan mudah diucapkan dan dirasakan, namun sukar untuk dicerna dan diterima. Kasih setia Tuhan itu gratis bagi penerimanya, namun menuntut totalitas pengorbanan dari sang pemberi. Kasih setia Tuhan itu manis dan indah bagi yang mengalaminya, namun dikatakan penuh resiko skandal bagi yang memberikannya. Wow, itu sebuah statement-statement yang cukup mengganggu pikiran saya, tapi tidak bisa disangkal. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memahami kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita? Saya akan ambil dari beberapa catatan ayat-ayat firman Tuhan sebagai landasannya. Pertama dari Mazmur 89 ayat 3 dikatakan, sebab kasih setia Tuhan dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Dikatakan, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Dikatakan, pertama, kasih setia Tuhan itu berkaitan dengan sikap Tuhan menepati janjinya. Yang pertama, kasih setia Tuhan itu berkaitan dengan Tuhan yang menepati janji-janjinya. Mazmur ini ditulis oleh seorang bernama Ethan. Ethan merupakan seorang tokoh yang sangat bijaksana pada masa itu. Banyak penafsir mengatakan dia satu angkatan dengan Salomo, namun tidak sebesar Salomo. Dan dia menuliskan catatan-catatan ini, kisah-kisah ini, ayat-ayat ini berkaitan bagaimana Tuhan itu penuh kasih setia. Di mana kesetiaan Tuhan dikatakan itu berkaitan dengan ketetapan Tuhan, komitmen Tuhan menepati janji-janji yang diucapkan oleh Tuhan kepada umatnya pada masa itu. Kasih setia atau kasih setia itu dalam bahasa Ibrani-nya pakai kata chesed, ya. Kata ini Bapak Ibu sering dipahami diterjemahkan sebagai belas kasihan, kemurahan, kebaikan. Banyak terjemahan lain mengatakan ini sama dengan kasih yang jujur, kasih yang tulus, kasih yang saleh, kasih yang tidak punya intrik-intrik, kasih yang tidak punya manipulatif, kasih yang ditepati dan dikerjakan oleh sang pemiliknya yang bernama Tuhan. Bapak Ibu, kasih setia Tuhan itu luar biasa bagi umat Israel. Ya, dalam Alkitab ada banyak janji yang Tuhan ucapkan kepada orang Israel dan Tuhan tidak pernah mengabaikannya. Tuhan tidak pernah mengabaikannya Bapak Ibu. Salah satu atau beberapa janji-janji Tuhan mengenai kasih setia Tuhan itu lebih terlihat Bapak Ibu
ketika dia berjanji melepaskan umatnya dari cengkraman bangsa-bangsa yang menjajah, dan Tuhan menepatinya. Ketika orang-orang Israel ditawan ke Babel beberapa kali, dan Tuhan melepaskannya, meski ketika dia menepatinya, itu perlu waktu. Ya, itu perlu masa, Bapak Ibu. Manusia, Bapak Ibu, manusia itu seringkali kalau ada seseorang berjanji, kita ingin paksa orang itu menepatinya segera. Itu masalah kita manusia, ya. Itu masalah manusia. Dan Tuhan kalau berjanji pasti menepatinya. Namun ingatlah, kalau Tuhan berjanji, kita sebagai manusia tidak bisa menarik Tuhan menepati janji sesuai kebutuhan kita, sesuai waktu kita, sesuai keinginan kita. Itu haknya Tuhan, Bapak Ibu. Namun yang pasti Alkitab katakan, Tuhan itu penuh kasih setia. Dan kalau dia penuh kasih setia, maka apa yang dijanjikannya, pasti akan ditepati. Bapak Ibu, sebagai manusia atau sebagai orang percaya, seringkali kita membaca firman Tuhan. Kita baca setiap pagi, kita baca setiap hari. Dan ada banyak, Bapak Ibu, ayat-ayat itu merupakan janji-janji Tuhan. Dan kalau kita punya masalah, kalau kita punya pergumulan, dan kita punya keperluan, kebutuhan yang sangat mendesak, ada banyak orang percaya baca satu ayat, dan tiba-tiba ayat itu berbicara secara pribadi, dan dia berpegang pada ayat itu, dan minta Tuhan menggenapi janji ini dalam kehidupannya. Dan saya percaya itu sikap yang benar. Jadi Bapak Ibu, engkau bisa baca firman Tuhan dengan berbagai macam janji Tuhan sesuai dengan keperluan kebutuhan kondisi saudara. Dan kalau saudara berpegang kepadanya, percaya Tuhan penuh kasih setianya. Dia punya waktu menepati buat menolong saudara, melepaskan saudara, memberkati saudara, membuka jalan buat saudara. Kalau Tuhan berjanji, dia tidak pernah mengabaikan. Beda dengan manusia berjanji, Bapak Ibu. Ya, beda dengan manusia berjanji. Beda dengan pemimpin-pemimpin berjanji. Beda dengan tokoh-tokoh berjanji. Dan kadang-kadang kalau ada orang ingin dipilih menduduki sebuah jabatan, dia akan memberikan janji-janji dan tidak sedikit janji-janjinya meleset kalau dia sudah ada di tempat yang sudah dimiliki. Tuhan kita tidak, Bapak Ibu. Tuhan kita itu ada di surga. Tempatnya di sana. Dia mulia, dia besar. Dia nggak perlu legitimasi, dia nggak perlu dukungan-dukungan, nggak perlu, Bapak Ibu. Dia sudah besar. Dan Alkitab katakan, kalau dia berjanji, pasti dia menepati. Ada seorang polisi, Bapak Ibu, dan dia bertugas, ya hari-harinya begitu tersita. Satu kali anaknya masih remaja, usia 12 tahun, meminta dia, "Pak, kasih dong waktu saya, kita liburan," katanya. Lalu papanya bilang, "Kamu suka apa?" Dikatakan, "Saya suka pertandingan di sebuah stadion, ya. Saya mau nonton di sana. Papa bisa beli tiketnya nggak?" katanya. Akhirnya papanya bilang, "Ya, kita beli tiket. Tapi janji ya, Papa tidak akan pergi tugas lagi," katanya. "Baik," katanya. Dan dia, polisi ini beli tiketnya dan ajak anaknya nonton sebuah stadion dan puluhan ribu orang nonton. Namun pelan-pelan dia punya ponsel bunyi, Bapak Ibu. Dan ketika ponsel bunyi ada pesan lewat messengers, dia baca. Dan dia izin sama anaknya dan keluar cari ruangan di belakang dan ada komunikasi. Rupanya itu komunikasi di kantor pusat. Dan ketika kantor pusat katakan, "Kamu di mana?" Dikatakan di sebuah stadion nonton dengan anak saya. Dikatakan ada pasukan teroris katanya sedang menaruh bom katanya di bawah stadion di mana kamu nonton katanya. "Bisa nggak kamu temukan beberapa bom itu? Nanti kami bantu dengan tim bom untuk bagaimana kamu menanganinya." Dan dia kembali ke bangku anaknya dan bilang sama anaknya, "Nak," katanya, "kamu nonton saja ya. Papa mau turun sebentar, ada tugas." Tapi anaknya katakan, "Papa nggak lama-lama." "Tidak." Dan katanya, "Tolong perhatikan ini, apapun yang terjadi, kamu tetap duduk di sini. Papa pasti kembali," katanya. Dan singkat kata, polisi ini turun dan mencari ruang bawah tanah dan menemukan ada beberapa bom. Lalu dapat kontak dari kantor pusat oleh tim yang menangani bom, dan dia memutuskan kabel-kabel yang ditunjuk, dan sehingga Bapak Ibu durasi waktu di mana bom itu meledak itu berhenti 1, 2, 3. Namun ada satu yang tidak berhenti. Akhirnya itu meledak, namun tidak meruntuhkan stadion secara utuh, dan banyak orang berlarian, semua kabur, Bapak Ibu. Dan anak ini tetap di situ. Anak ini tetap di situ. Para petugas sudah katakan sama anak ini, mari keluar, ini bahaya gedungnya." Dia katakan, "Tidak, Papa saya katakan saya harus di sini.
dan dia katakan dia akan datang, dan papa saya pasti datang. Saya tahu papa saya nggak pernah ingkar janji. Dan ketika gedung sudah kosong, Bapak Ibu, selesai tugas Pak Polisi, semua bom sudah tangani, dan dia memasuki stadion dan melihat anaknya seorang diri sedang duduk menangis di sana. Dan dia peluk anaknya. Anaknya bilang gini, "Papa, saya percaya kata-kata papa. Apapun yang terjadi saya percaya, kalau papa berjanji," katanya, "pasti papa datang. Meskipun dikatakan gedung ini runtuh, saya percaya papa pasti menepati janjinya." Saya mau katakan Bapak Ibu, Tuhan saudara lebih daripada polisi tadi. Dia kalau sudah berjanji pasti menepati. Segawat apapun, sekritis apapun waktumu, Tuhan kalau dia berjanji pasti menepati. Itulah letak daripada kasih setia Tuhan. Yang kedua, saya ambil dari Yeremia 31 ayat 3 dikatakan, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Kasih setia yang kedua yang kita dapatkan, bahwa kasih setia Tuhan itu berbicara tentang keteguhan kasihnya bagi kita secara kekal dan tidak tergoyahkan. Dan tidak tergoyahkan Bapak Ibu. Ya. Ini bicara mengenai Yeremia. Ya, masalah Yeremia kita semua tahu. Orang Israel berada pada penjajahan, bahkan sebagian dikatakan ditawan di Babel. Mengapa mereka dijajah, dihukum? Karena mereka kadang-kadang murtad daripada Tuhan, mereka ingkar daripada Tuhan, mereka tinggalkan Tuhan, mereka berdosa pada Tuhan. Berkali-kali begitulah rupa orang Israel Bapak Ibu. Dan Tuhan hukum mereka, Tuhan hukum mereka. Namun Alkitab katakan Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah goyah mengasihi mereka kembali. Wah, hebat itu ya. Tuhan nggak pernah menyerah mengasihi mereka kembali. Karena kasih Tuhan itu kekal katanya. Kasih Tuhan itu kekal. Lebih lama. Dan kasih Tuhan tidak pernah bisa dihentikan oleh pelanggaran manusia yang dikasihnya sekalipun. Oleh kesalahan dosa umat Israel yang diperbuat sekalipun. Nggak bisa. Kalau Tuhan mengasihi, dia pasti mengasihi. Pasti dalam kasihnya ada didikan. Pasti dalam kasihnya juga ada hukuman. Tapi pasti dalam kasihnya ada juga pemulihan. Ada juga pertolongan. Ada juga berkat Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan itu. Ketika dia penuh dengan kasih setia dikatakan. Maka saudara harus paham. Kasih setia itu membuktikan kalau dia mengasihi kita. Dia mengasihi dengan kekal. Dia mengasihi kita dengan kekal. Dan kasih Tuhan itu Bapak Ibu berisiko. Ya, berisiko. Kenapa saya katakan kasih Tuhan berisiko ya Bapak Ibu ya? Sering kali Bapak Ibu, orang-orang Israel itu dicemooh oleh bangsa-bangsa penjajahnya. Mereka katakan, "Di mana Allahmu?" Katanya, "Allahmu pencipta langit dan bumi." Ya, mengapa dia meninggalkan engkau? Mengapa dia tidak membela engkau? Ya, sering kali mereka dicemooh bahwa Tuhan mereka bukan Tuhan yang hebat, bukan Tuhan yang besar. Dan saya percaya seringkali cemooh ini terjadi karena umat Israel gagal. Mungkinkah Allah yang besar itu tetap menjadi Allah bagi orang atau umat Israel yang berdosa, yang murtad, yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat? Apakah tidak berdampak negatif Allah yang kudus, yang mulia tadi mengasihi orang-orang bermasalah? Apakah tidak berdampak negatif Bapak Ibu? Sekalipun itu berdampak negatif, perhatikanlah Allah tidak mundur mengasihi umat Israel. Dalam kitab Roma dikatakan 8:38, "Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang," dikatakan, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ambil kata demikian, baik maut nggak akan bisa pisahkan kita dari kasih Allah. Wow. Apa yang bisa menghentikan kita dari kehidupan di muka bumi ini Bapak Ibu? Maut. Ya. Kalau maut sudah ambil, nggak ada yang bisa perpanjang. Selesai sudah hidup kita. Dan biasanya kalau maut datang pasti kita berpisah. Berpisah dengan orang yang kita kasih, berpisah dengan orang yang kita hormati, berpisah dengan orang yang kita sayangi. Selesai sudah hubungan Bapak Ibu. Namun Alkitab katakan tidak dengan kasih Allah. Sekalipun maut katanya menghampiri engkau, Allah tidak akan pernah gagal mengasihi engkau. Dia tetap mengasihi engkau
Dan bagi orang percaya katanya, kematian maut itu merupakan transisi kepada kehidupan lebih baik, di mana engkau kembali ke rumah Bapa dan bertemu dengan Tuhan sendiri. Jadi maut bukanlah akhir, bukanlah perpisahan, merupakan lompatan kedua untuk bisa kita kembali kepada Tuhan yang penuh dengan kasih. Dan saya mau katakan, bagaimana saudara bisa lepas dari maut? Itu karena pengorbanan kasih kekal. Yesus datang ke muka bumi, mengasihi kita, berkorban di kayu salib, menjadi tumbal maut, menjadi tumbal kematian, Bapak Ibu. Supaya apa? Maut tidak pisahkan engkau dari kasih Allah. Karena apa? Ketika dia mati, Bapak Ibu, maka kita mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan kebangkitan, dan kita mendapatkan kesempurnaan. Karena apa? Karena kasih setia Allah. Kasih setia Allah itu kekal, mengatasi maut, bahkan menyerahkan dirinya bagi maut, Bapak Ibu. Dan kasih itu luar biasa, rela menanggung risiko untuk dirinya yang penuh dengan kesempurnaan menjadi celah bagi orang yang dikasihnya, yang penuh dengan noda, yang penuh dengan celah, yang penuh dengan keburukan. Bahkan semua tanggung-tanggung kesalahan kita ditimpakan kepada dia. Itulah kasih setia Allah, Bapak Ibu. Dia rela malu, dia rela menderita, dia rela mati demi kasih kekalnya kepada kita. Ada kisah mengenai sebuah kaisar terakhir di China yang saya tahu, The Last Emperor, ya, seorang anak kecil, ya, paling berusia kurang lebih 10 tahun. Dia sudah diangkat menjadi kaisar. Ya, bagaimanalah seorang anak menjadi kaisar? Ya, dan rupanya The Last Emperor ini pesannya cuma satu, saya baca, Bapak Ibu. Ya, bahwa kaisar ini dikatakan dia mendapat perlakuan yang luar biasa. Dan setiap kali dia berbuat salah dikatakan, maka ada 1000 pelayan yang akan dicambuk sebagai dampak kesalahan kaisar. Contohnya, kalau dia menjatuhkan gelas, si kaisar menjatuhkan gelas dan gelas itu pecah tumpah, maka ada seorang hamba yang akan dicambuk karena perbuatan salah daripada kaisar itu. Itu adalah model pemerintahan dunia. Itu adalah model kerajaan dunia. Raja yang bersalah, anak buah yang dipukul. Waduh. Raja yang bikin pelanggaran, anak buah yang kena hukuman. Nah, itu sekarang ada di dunia, Bapak Ibu. Ya, ada banyak pemimpin-pemimpin cuci tangan. Kalau dia buat salah, orang lain dikorbankan. Kalau dia bikin pelanggaran, anak buah yang dikorbankan. Tuhan saudara tidak. Tuhan saudara tidak. Kita yang buat salah, kita yang buat dosa, kita yang bikin pelanggaran, dia yang dipukul, dia yang disalibkan, dia yang dihukum. Itulah kasihnya. Karena apa? Kasih Tuhan itu memiliki kasih kekal buat saudara dan saya. Kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, punya kasih setia, dan kasih setianya itu ditunjukkan lewat kasih yang kekal bagi saudara. Apapun kondisimu, dia rela menanggung, bahkan membela, menggantikan. Karena apa? Dia mengasihi kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya ambil dari Mazmur 27 ayat 10, dikatakan demikian. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Dari ayat ini saya mau dapatkan sebuah pernyataan atau statement, dikatakan kasih setia Tuhan itu berbicara mengenai kualitas dan kondisinya yang tanpa syarat. Kasih setia Tuhan berbicara mengenai kualitas dan kondisinya tanpa syarat. Kalau saudara baca ayat ini, sekalipun ayahku ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ada dua kemungkinan yang saya lihat dari ayat ini. Pertama, kemungkinan orang tua meninggalkan anak, mungkin karena anaknya tak bernilai. Itu kemungkinan. Atau mungkin anaknya ini adalah hasil aib dan tak berharga. Dan biasanya itu dibuang, ditinggalkan. Ya, saudara nggak usah heran kalau ada keluarga-keluarga yang MBA, marriage by accident, ya. Daripada menanggung rasa malu, mendingan si bayi tadi digugurkan. Si bayi tadi dibuang di tong sampah, dimasukkan karung. Itu terjadi di dunia ini. Tapi Alkitab katakan Tuhan tidak demikian. Kalau orang tua bisa, Tuhan tidak. Tuhan tidak. Yang kedua yang saya dapatkan, biasanya orang tua yang nggak bertanggung jawab. Ya, punya anak, tapi meninggalkan anaknya. Nggak tanggung jawab. Ada banyak orang tua kayak gini. Yang tidak mau bertanggung jawab, tidak mau kerja keras. Jadi kalau sudah punya anak, titipkan anak kepada keluarga. Titipkan anak pada panti asuhan. Titipkan anak pada orang tua di kampung. Saya mau ketuk saudara, ya. Tuhan sudah beri Anda anak. Hargai pemberian Tuhan itu. Ada banyak orang di dunia ini berdoa untuk dapat anak,
tapi belum diizinkan Tuhan, Anda yang diberi anak, lalu Anda serahkan kepada pihak lain. Alasan, karena saya kerja, istri kerja. Hei, tunggu dulu. Untuk apa Anda hidup? Ingat, anak itu adalah kepercayaan Tuhan. Jangan-jangan nanti di surga Tuhan akan tanya, kamu apakan pribadi-pribadi yang saya percayakan kepadamu? Apa jawaban kita, Bapak Ibu? Jadi tipe kedua, kalau ada orang tua tinggalkan anak, itu orang tua nggak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Demikianlah banyak praktek di dunia ini. Tapi saya berdoa, kita tidak ada kondisi itu ya. Tuhan dikatakan mengasihi manusia. Dan siapa yang dikasihi, Bapak Ibu? Semakin orang itu dibuang. Wah, dari ayat ini. Semakin orang itu dibuang, diabaikan, disisihkan oleh orang lain, oleh sesama, oleh kerabat, bahkan oleh orang tua, maka orang-orang model ini menjadi sasaran kasih Tuhan. Wow. Biasanya orang kalau mengasihi orang lain, itu ada embel-embelnya. Contoh dalam keluarga. Ya, saya harap saudara tidak seperti orang yang saya tahu. Ada sebuah keluarga saya tahu, suami istri punya anak 5. Dan ketika punya anak 5, mereka ada anak emas. Si ayah anak emasnya anak keberapa? Si istri anak emasnya keberapa? Biasanya anak emas berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kemampuan anak itu, paras anak itu, ya, kelebihan anak itu. Kalau anak-anak nggak masuk hitungan, udah mereka anggap nggak ada, Bapak Ibu. Ya, tidak boleh seperti itu. Sebagai orang percaya, kalau saudara sebagai orang tua harus sama rata mengasihi anak-anak yang ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Bapak Ibu, Alkitab berkata, kasih Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Bagaimana kasih setia Tuhan kita pahami adalah kasih yang memiliki kualitas yang tanpa syarat. Dia mengasihi Anda, mengasihi saya apa adanya. Dia mengasihi Anda, mengasihi saya ketika tidak ada yang mengasihi. Ketika orang lain buang, ketika orang-orang tidak menganggap kita. Orang-orang yang terbuang, ini berita baik buat saudara. Orang-orang yang terbuang, orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang gak dianggap. Saudara adalah pribadi-pribadi yang nomor 1 menjadi sasaran kasih Tuhan. Jadi penghiburan buat saudara kalau selama ini mungkin ada orang tua mengacukan engkau. Ada keluarga dekat mengabaikan engkau. Ada orang-orang yang tidak menganggap engkau. Engkau jangan berkecil hati. Alkitab katakan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Semesta alam, Allah pencipta semesta alam mengasihi saudara. Dan ini saudara bisa lihat dalam praktek dunia perjanjian baru. Ketika Yesus melayani muka bumi, apa dia katakan? Aku datang bukan untuk orang benar, dikatakan. Aku datang untuk orang berdosa. Makanya dalam pelayanannya siapa yang dihampiri? Perempuan berzina. Siapa yang dihampiri? Oh, pemungut cukai yang diludahi. Siapa yang dihampiri? Orang-orang sakit, orang-orang kerasukan setan, orang-orang penyakit kusta yang sudah dibuang dari masyarakat. Orang-orang seperti ini menjadi sasaran kasih Tuhan. Menjadi sasaran kasih Tuhan. Bapak Ibu, mengapa demikian? Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Menerima engkau apa adanya. Ketika tidak ada sedikit pun potensi engkau dikasih orang, Alkitab katakan Tuhan tidak peduli itu. Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kita luar biasa. Dia penuh dengan kasih setia. Bagaimana bentuk kasih setianya? Dia menepati janji-janjinya. Kalau engkau punya masalah, keperluan, terjepit, ingat Tuhan punya kasih setia. Engkau pegang janjinya dan engkau berdoa, saya tahu dia akan menepatinya. Tuhan itu penuh kasih setia. Bagaimana dia penuh kasih setia? Kasihnya tak bersyarat. Kasihnya tak bersyarat, Bapak Ibu. Ketika orang-orang lain mengabaikan engkau, ketika orang-orang lain meninggalkan engkau, ketika orang-orang lain tidak mengasihi engkau, dikatakan Alkitab, dia tetap mengasihi engkau. Kasih setia Tuhan luar biasa. Bagaimana dia menunjukkan kasihnya kekal, tidak goyah oleh kondisi apapun, oleh situasi apapun, oleh keberadaan saudara sekalipun. Ada pelanggaran, ada kesalahan. Bahkan Tuhan, Alkitab katakan, Tuhan kadang-kadang mengambil seringkali, bahkan acap kali dan pasti dikatakan, mengambil alih ya pelanggaran kesalahan saudara dan mati buat saudara. Sebagai bukti, dia adalah Allah yang penuh kasih setia. Kiranya Tuhan berkati kita. Ingat senantiasa, Tuhan kita penuh kasih setia. Tuhan berkati kita semua.